Malaikat yang bertahan sampai sekarang malaikat nur. Malaikat nar sudah dipecat. Namanya Azazil alias iblis. Kasyaf, tapi kasyaf setan. Iblis itu kasyafnya kasyaf yang membuka aib orang, melihat kelemahan orang. Untuk apa kasyaf begitu? Ya, untuk apa kasyaf begitu? Imam Malik dulu kasyaf setiap kali melihat orang wudu, beliau melihat maksiatnya. Tuh yang tadi nonton YouTube-nya nggak bener, ya. Yang tadi nonton film aneh-aneh, yang matanya jelalatan kemana-mana. Itu Imam Malik ketika cuci muka, dia lihat orang-orang dosa mata jelalatan. Yang tangannya nakal, sekarang nakal itu bukan megang orang, ngetik. Ya. Oleh Imam Malik terlihat. Lalu beliau berdoa, ya Rob, jika ini yang aku lihat, ini pasti dari syaitan, tolong diambil. Tuh Imam Malik gak senang maka kasyaf. Kalau kita senang ya? Senang ya baca isi hati orang. Repot Pak. Baca status WA orangnya repot. Baca status Facebook itu bikin gelisah. Gimana baca status kolbu orang? Lebih ribet ya. Lebih berbahaya. Jadi sekarang kasyaf itu guru kasyaf al-Facebookiyah. Ada lagi lebih tinggi, mirip-mirip sama kutub. Ada kutbiyah, ini al-YouTubiyah. Insyaallah. Ya, zaman sudah. Itu imam kita loh nggak mau. Imam Malik, imam salaf, wafat tahun 179 Hijriah. Tahun berapa? 179 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443. Suatu kali beliau diadu pendapatnya dengan riwayat Ibnu Mas'ud tentang hubungan antara ulama dan umara. Kata Ibnu Mas'ud sudah wafat radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika ada orang alim ahli din masuk ke istana para umara, dia akan yakhruj bila din. Dia akan keluar tanpa bawa agama. Itu pendapat sahabat Ibnu Mas'ud. Tapi ini bukan sahabat, tapi Imam Malik. Imam Malik bolak-balik masuk istana. Saya belum masuk istana loh ya. Cuman ceramahin orang di istana lewat Kemenak, udah langsung dibully. Ya. Dicari-cari, tapi alhamdulillah ya. Imam Malik ditanya, ya Malik, wahai Malik, kenapa engkau keluar masuk istana? Apa jawaban Imam Malik? Jika aku tidak masuk istana, jika engkau para ulama tidak masuk istana, lalu bagaimana cara menyampaikan kebenaran kepada para umara? Itu jawaban beliau. Berarti Imam Malik ini orang berani, nggak takut mati. Dulu ulama itu takut mengkritik umara, karena kalau habis kritik badannya nggak balik, nggak ada yang balik, hilang. Dulu di masa Bani Umayyah, sebelum Imam Malik ternyata ada khalifah yang luar biasa. Dia wali, dia ulama, dia ahli hadis, juga umara. Coba tebak, namanya juga Umar. Umar siapa? Umar Bakri. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini beberapa kali bertemu Nabiullah Khidir. Tuh canggih ya. Bahkan beliau masuk ke satu tempat, ada gunung, di belakang gunung ada lembah. Sampai di lembah dia mendengar ada orang berbicara, tapi orangnya tiada, sosoknya tidak tampak. Beliau berkalam-kalam dengan orang itu. Ternyata itu orang adalah jin yang muncul di zaman Sayyidina Isa. Dia mendapat kalam, kamu tunggulah di sini, nanti ada kekasih Allah akan datang ke tempatmu. Itu jin umurnya panjang. Ternyata ada satu rahasia tentang umur jin. Jin itu tidak mati kalau tidak dibunuh. Itu. Wallahu alam kalau ada jin yang mati tanpa dibunuh. Kayaknya harus belajar ilmu jin lagi ya. Tapi itu yang kita dengarkan dari beberapa ulama. Dia biasanya bertengkar, berperang. Jin ini tidak ada yang membunuh. Dia diwasiatkan oleh Sayyidina Isa,
kamu tinggallah di lembah ini, nanti akan ada kekasih Allah, umat dari Nabi akhir zaman. Betul. Ternyata itu jin patuh seperti robot. Dibilang jangan keluar, nggak keluar-keluar. Tunggu selama-lamanya. Sampailah di sana. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz berkalam, wahai tuan jin, saya lupa nama jinnya. Itu jin punya nama. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dengan riwayat yang bisa dipakai. Jadi sanadnya ada ya. Dikalamkanlah oleh Umar bin Aziz, wahai tuan jin, sungguh Nabi yang telah dikabarkan Nabi Isa sudah muncul. Senangnya dia. Tapi sayangnya dia telah wafat. Wafat tahun 11 Hijriah. Sekarang beliau itu memerintah tahun 100 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? Nabi wafat tahun 11. Umar bin Abdul Aziz memerintah tahun 100. Berapa tahun? 89 tahun. Nabi Yuna Muhammad telah pergi mangkat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jin itu nangis. Jin bisa nangis, Pak. Itu jin tuh. Itu adalah pengikut Nabi Isa dari kalangan jin. Setelah itu terjadi, diajarkanlah si jin syariat Islam, diajarkan sholat, semuanya diajarkan. Sampai diajarkan azan, kullu syai', ya. Lalu Umar bin Aziz pergi. Mendengar kabar itu biasa, kalau khalifah pergi ada pengikutnya nggak? Ada yang jaga pengawal? Dari pengawalnya, pengikutnya mengabarkan Umar bin Aziz ketemu jinnya Nabi Isa, jin pengikut Nabi Isa. Maka setelah Umar bin Aziz wafat, banyaklah ulama datang ke tempat itu penasaran dengan jin pengikut Nabi Isa. Udah dicari semua pelosok, tidak bertemu. Saya curiga jinnya juga sudah wafat. Jin itu ternyata boleh wafat kalau dia minta kepada Allah. Itu jin-jin mulia ya. Dia mengatakan, ya Allah, matikan aku, mati jika dia kekasih Allah. Imam Bukhari dikejar-kejar oleh, dulu gubernur juga, tapi bukan gubernur Paman Birin, namanya Ahmad bin Khalid. Ini gubernur minta Imam Bukhari untuk ngajar anaknya di istana. Ilmu hadis kan beda dengan ilmu zikir, beda dengan ilmu tasawuf. Ilmu hadis itu dicari kemana-mana. Kalau ilmu tasawuf kadang-kadang guru cari murid. Seperti terjadi pada Imam Baqi Billah. Imam Baqi Billah diperintahkan gurunya, kamu muridmu bukan di Uzbek, bukan di Bukhara, muridmu di mana? Muridmu di India sana. Dia cari murid. Kalau hadis tidak. Kalau hadis murid cari guru. Maka Imam Bukhari mengatakan, kasih surat, sampaikan kepada tuan gubernur, bukan gubernur Paman Birin ya, jika anakmu hendak ngaji hadis, maka suruh dia datang ke masjidku. Itu. Tersinggung nggak gubernurnya? Tersinggung. Akhirnya si gubernur ancam Imam Bukhari. Disinilah Imam Bukhari kemudian melarikan diri kedua kalinya. Sebelumnya dituduh murtad oleh gurunya. Jadi Imam Bukhari pernah dituduh murtad oleh gurunya, mau dibunuh oleh pengikut gurunya itu. Yang kedua, beliau diancam oleh seorang gubernur. Sampailah perjalanannya di kota Samarkand. Saya waktu itu naik bus dari Bukhara ke Samarkand, ada beberapa jam, 6-7 jam. Apa itu salah? Semoga benar ya. Saya ingat saya 6-7 jam. Sampai di kota Bukhara, bayangkan itu pakai onta, mungkin sehari semalam lebih, bisa jadi 2 hari 3 hari. Setelah sampai, beliau kemudian bukannya ingin buka majelis, Imam Bukhari mengatakan, ya Allah, sudahlah, aku sudah lelah dikejar-kejar, malam ini tolong jemput nyawaku. Meninggal di malam itu. Nih, kalau wali Allah boleh minta mati, Pak. Kalau belum jadi wali jangan minta mati ya. Ya, ada yang belum wali kan? Orang-orang kayak kita ini kan belum jelas, Pak. Jangan coba-coba minta mati.